Nah, kalau kalian merasa loh, apa ya jawabannya? Tanya, mumpung masih kuliah. Nanti kalau udah UTS, nggak bisa nanya ke siapa-siapa soalnya. Oke ya, mungkin silakan nanti PPT-nya saya upload di GC. Sayangnya untuk pertemuan hari ini saya nggak bisa nggak bisa ngerekam karena belum di-upgrade ini akun saya sama UB, jadi belum bisa record. Terus kemudian Zoom-nya juga belum di-update. Saya nggak bisa jadi host, yang host jadi Bu Ana hari ini tidak berhalangan hadir, jadi nggak bisa untuk jadi host Zoom-nya. Jadi untuk yang pertemuan hari ini sayang sekali nggak bisa direcord gitu. Padahal ini termasuknya materi yang paling inti gitu dari kuliah enzimologi gitu. Jadi kalau misalnya saya cuma kirim PowerPoint-nya kan bisa jadi kalian lupa gitu kan. Ini kalau bisa take notes ya. Gitu, atau dipotret lah gitu, terus kemudian dikasih note. Oke ya. Saya ganti slide-nya ya. Oke, sampai di sini yang perlu kalian ingat itu persamaan Michaelis Menten yang ini. Yang di kotak ini ya. P0 sama dengan Pmax dikali S dibagi Km plus konsentrasi S. Nah, persamaan ini tuh kalau misalnya dicocokkan dengan grafik ini itu sesuai. Gitu. Jadi persamaan Michaelis Menten ini dia mewakili grafik yang setelah didapat dari eksperimen ketika kita mengamati laju reaksi yang dipercepat oleh enzim. Oke, saya ganti ya slide-nya ya. Nah, oke, jadi ketika kita sudah mendapatkan persamaan Michaelis Menten, terus kemudian kita coba kasih perhatian sedikit ke konstanta Michaelis Menten atau KM. Itu kan. KM itu kalau misalnya kita lihat, KM itu sama dengan Vmax dibagi 2. Ini penurunannya ada nggak ya di sini? Oke, mungkin minggu depan kali ya. Diingat dulu aja bahwa di minggu depan saya akan jelaskan kenapa kok KM sama dengan Vmax dibagi 2. Ini nih ada nih. Jadi ketika KM itu sama dengan S, sama dengan konsentrasi S, maka ini kan berarti kan KM diganti jadi S, gitu ya, ditambah S gitu. Jadi terus kemudian kalau misalnya kita coret S-nya, itu kita dapat persamaan KM sama dengan Vmax dibagi 2. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat KM itu adalah ketika konsentrasi substrat sekian, itu ternyata mewakili setengah dari Vmax. Berarti kita bisa melihat bahwa KM ini itu adalah suatu besaran di mana itu mewakili jumlah substrat yang diperlukan untuk terus kemudian laju reaksinya adalah setengah dari laju reaksi maksimal. Nah, kalau misalnya KM-nya kecil, berarti dibutuhkan sedikit substrat supaya laju reaksinya menjadi setengah dari laju reaksi maksimal. Artinya, enzim dan substrat itu mempunyai interaksi yang sangat erat. Karena dengan penambahan substrat sedikit saja, itu laju reaksinya sudah mencapai setengah dari laju reaksi maksimal. Di sini paham nggak? Kenapa kok KM itu kok di berkaitan dengan afinitas? Paham nggak? Misalnya kita punya sebuah enzim gitu ya.
di mana untuk mencapai Vmax setengah Vmax-nya itu substratnya itu harus ditambahkan misalnya 20 molar gitu. Jadi untuk kemudian laju reaksinya itu nyampe di setengah dari laju reaksi maksimal itu tuh perlunya 20 molar. Sementara untuk yang enzim B, ini enzim A ya, untuk enzim B itu hanya dibutuhkan 2 molar. Berarti untuk triggering si enzimnya ini untuk mempercepat sebuah reaksi sampai ke Vmax, hampir ke Vmax, setengah dari Vmax, itu tuh sedikit sekali substrat. Berarti dia dan substrat dan enzim itu punya afinitas yang besar. Jadi cocok gitu satu sama lain. Jadi cepat gitu untuk jadi produk. Sementara untuk yang enzim A itu ternyata diperlukan substratnya dalam jumlah yang sedikit besar gitu. Jadi agak ogah-ogahan gitu untuk mengadakan sebuah reaksi. Berarti afinitasnya lebih kecil di enzim A. Gitu ya. Jadi KM itu dikaitkan dengan afinitas enzim terhadap substratnya. Semakin kecil KM, maka afinitas dari substrat dan enzim itu semakin besar. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan dalam grafik, bentar. Misalnya, sorry. Misalnya ini untuk, oke. Misalnya ini untuk enzim A gitu ya. Di mana KM-nya itu 20. Jadi, dalam hal ini diperlukan 20 molar, ya misalnya satuannya molar gitu ya. 20 molar untuk enzim A itu dia mencapai Vmax setengah dari Vmax gitu ya. Nah, terus kemudian ada enzim B yang ternyata grafiknya seperti ini. Sorry. Ini seperti ini. Ini enzim B. Gitu ya. Oke. Bentar. Salah. Oke, enzim B seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat kan Vmax-nya sama di sini gitu ya. Nah, terus KM-nya yang diperlukan misalnya 2 gitu. Jadi perlu sedikit sekali substrat untuk terus kemudian mencapai setengah dari Vmax-nya. Gitu kan. Nah, Vmax setengah ini tuh KM. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa untuk substrat yang sama, itu ternyata dia KM-nya B itu lebih kecil daripada KMA. KM B itu lebih kecil daripada KMA. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa afinitas substrat S terhadap enzim B itu lebih besar dibandingkan dengan enzim A. Paham nggak? Oke, ada pertanyaan? Belum saya ganti. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, bentar. Kita istirahat dulu ya.